Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 15 Mei 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk klik like buttonnya ya, karena dengan begitu kalian udah bantu channel Rookie Trader Indonesia. Dan kalau ada video yang likes-nya sampai 100, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Trump mendarat di Beijing bareng Avengers pebisnis dunia, Jensen Huang, Elon Musk, Tim Cook, sampai Larry Fink. Trump langsung ngegas di Truth sosialnya, nyebut berita CNBC soal Jensen Huang nggak diajak itu fake news. Jensen ada di Air Force One dan jadi bagian dari misi besar Trump buat minta Xi Jinping membuka China lebih lebar lagi. Hasilnya fantastis. Xi Jinping setuju buat sebut hubungan US-China sebagai konstruktif strategi stabil. China langsung kasih izin buat ratusan pabrik daging sapi US, dan Trump umumkan kalau Xi Jinping setuju beli 200 jet Boeing. Gak cuma itu, China bakal beli produk tani US senilai puluhan miliar dolar per tahun, dan bakal borong energi dari Texas, Louisiana, dan Alaska. Puncaknya Trump undang Xi Jinping buat ke Amerika bulan September nanti. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Berita besar dari sektor teknologi. Departemen Perdagangan US resmi kasih lampu hijau buat izin Alibaba, Tencent, ByteDance, dan JD.com buat beli chip Nvidia H200. Meskipun Beijing agak was-was soal ketergantungan chip asing, saham Nvidia langsung terbang 4% dan dorong Nasdaq ke rekor tertinggi. Tapi di sisi lain hubungan Apple dan OpenAI dikabarkan lagi retak dan siap masuk jalur hukum. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Di Washington, drama suksesi Fed berakhir. Senat resmi konfirmasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menggantikan Jerome Powell dengan voting paling tipis dalam sejarah 54-45. Tugas Warsh bakal berat banget. Data PPI April baru aja meledak di angka 6% year over year, jauh di atas ekspektasi 4,9%. Susan Collins dari Fed bahkan kasih sinyal kalau bunga mungkin perlu naik lagi, kalau inflasi nggak mau turun sampai 2027. Tapi anehnya pasar malah euforia. Dow Jones berhasil tembus level psikologis 50.000 untuk pertama kalinya sejak Februari. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Dari konflik Iran ada kabar mengejutkan. Saudi Arabia kabarnya lagi nawarin fakta non-agresi ke Iran, pakai model Helsinki Process. Trump dan Xi juga udah sepakat kalau Selat Hormuz harus tetap terbuka buat aliran energi dunia. Trump bilang kalau Xi punya pengaruh besar ke Iran dan China setuju nggak bakal kirim peralatan militer ke Teheran. Tapi tetap aja Pentagon masih siapin Operation Sledgehammer sebagai jaga-jaga kalau gencatan senjata ini gagal total. Iran sendiri bilang kalau uranium mereka bisa aja dikubur asalkan syarat mereka terpenuhi. Meskipun Trump lebih milih buat ngambil uranium itu secara langsung. Seperti itu ya untuk berita hari ini. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, kunjungan kenegaraan Donald Trump ke Beijing telah menghasilkan terobosan diplomatik dan ekonomi yang luar biasa, mengubah ketegangan menjadi apa yang disebut kedua pemimpin sebagai stabilitas, strategis, dan konstruktif. Dengan komitmen pembelian 200 jet Boeing, puluhan miliar dolar produk pertanian, serta pembukaan pasar China bagi raksasa teknologi seperti Nvidia melalui izin ekspor chip H200, Trump berhasil membawa narasi Make America Great Again dan Rejuvenation of China berjalan berdampingan. Undangan resmi bagi Xi Jinping untuk mengunjungi US pada September mendatang menandai babak baru dalam hubungan dua kekuatan terbesar saat ini. Namun di balik euforia kesepakatan dagang dan rekor Dow Jones yang menembus 50.000, tantangan domestik US tetap membayangi dengan inflasi produsen PPI yang melonjak hingga 6%. Konfirmasi Kevin Warsh sebagai ketua Fed yang baru dilakukan di tengah ancaman kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi tidak mendingin hingga 2027. Meskipun ketegangan di Selat Hormuz mulai mereda berkat campur tangan China dan tawaran fakta damai dari Saudi Arabia, pasar tetap waspada terhadap volatilitas yang mungkin muncul dari transisi kebijakan moneter di bawah kepemimpinan Warsh. Seperti itu ya untuk berita hari ini, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Farside. Oke, untuk Bitcoin ETF flow tanggal 12 Mei kemarin di sini dia outflow ya, sebesar 233,2 juta dolar. Dan untuk tanggal 13 Mei-nya, ini outflow-nya mencapai 630,4 juta dolar. Dan di sini paling gedenya itu dari BlackRock ya. BlackRock itu outflow sampai 284,7 juta dolar.
Lalu di tanggal 14 Mei kemarin, di sini juga outflow tapi lumayan kecil ya, cuma 12,8 juta dolar. Dan ini lumayan mix dari ETF flow-nya, dan ini juga masih excluding BlackRock. Jadi paling kita lihat aja untuk pergerakan ETF flow berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya Ethereum ya. Nah, sedangkan untuk Ethereum di sini juga outflow ya dari tanggal 12 Mei, 13 Mei, bahkan tanggal 12 Mei ini outflow-nya mencapai 130,6 juta dolar. Dan ini paling besarnya juga dari BlackRock ya. BlackRock itu outflow sebesar 102 juta dolar. Lalu di tanggal 13 Mei-nya di sini juga outflow 36,3 juta dolar. Lalu di tanggal 14 Mei-nya di sini malah inflow nih sebesar 11,2 juta dolar, tapi ini masih excluding BlackRock. Jadi paling kita lihat aja nanti untuk ETF flow berikutnya. Sekarang kita lanjut ke price action ya. Nah, seperti biasa untuk price action kita mulai dulu dari Nasdaq nih. Oke, Nasdaq itu dia berhasil bikin higher high lagi ya kemarin. Dia bikin all time high baru. Dan sekarang untuk time frame daily-nya masih belum ada tanda-tanda dia melakukan pullback ya. Sekarang kita lanjut ke time frame 4 hour-nya. Nah, sedangkan untuk 4 hour-nya di sini dia udah melakukan pullback dan dia udah break off structure. Jadi sesuai sama proyeksi kita kemarin ya, karena secara 1 hour di eksternalnya itu dia masih bullish dan dia udah retest ke area OTE. Bahkan secara 4 hour ini bisa dibilang cuman pullback internal doang nih. Kenapa cuman pullback internal? Karena di sini dia itu masih belum ada inducement sama sekali kayak gitu. Dan dia secara internal pun di sini udah MSS2 bullish dan di sini juga udah break off structure. Jadi secara 4 hour itu dia udah bullish. Dan di sini gue tandain ada demand 4 hour, actually ini cuman internal dan mungkin gue akan pindahin untuk demand 4 hour-nya sekarang ke sini ya karena di sini dia udah break off structure. Seperti itu untuk 4 hour-nya, terus sekarang kita lanjut ke 1 hour-nya ya. Nah, sedangkan untuk 1 hour-nya di sini dia juga udah break off structure. Tadinya ini adalah last pullback dan ini adalah lower high terakhir. Di sini gue udah tandain area OTE-nya dan ternyata dia mantul very well ya. Di sini mantul langsung dan menciptakan all time high baru. Jadinya untuk 1 hour-nya itu dia still bullish obviously. Dan untuk demand-nya mungkin gue akan tandain di demand internal yang ada di sini nih. Karena di internalnya dia udah break off structure berkali-kali. Di sini dia udah break off structure sekali dan di sini dia udah break off structure 2 kali kayak gitu. Jadinya untuk demand terakhirnya, higher low terakhirnya itu ada di sini. Jadi kita tandain di sini sebagai demand 1 hour. Untuk demand 1 hour-nya ada di angka 29433 sampai 29040. Lalu untuk demand 4 hour-nya yang ada di bawah sini ada di angka 29027 sampai 28632. Seperti itu ya untuk Nasdaq per sekarang ya, karena dia masih bullish, expecting aja dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Per sekarang dia habis retest ke demand 1 hour ini. Kalau misalnya kalian mau taking long di sini actually boleh-boleh aja, tapi pastikan mengerti risk management ya karena ini cuman internal structure dan seperti biasa internal structure itu very weak ya. Sangat fragile, jadi ini sangat bisa menjadi likuiditas dan bisa banget di sini dia cuman ke sweep, terus abis itu dia bikin higher high di sini, kayak gitu. Jadi kita lihat aja dari structure internal di 4 hour-nya aja, karena di sini bisa dibilang ini support kuatnya lagi ada di area 28.600-an, seperti itu. Bahkan area discount-nya itu di bawah 29152, jadi masih lumayan jauh. Dan tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu untuk breakdown dari sini dan akhirnya mantul di demand 4 hour ini atau enggak. Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya mau taking long bisa tunggu di area discount dari structure 4 hour ini, baru mungkin kita bisa lihat di internalnya dulu di 1 hour. Kalau misalnya 1 hour-nya itu berhasil MSS2 bullish seperti ini, ketika dia bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low, terus dia MSS2 bullish, nah kita bisa memanfaatkan dengan melakukan long di pullback-nya, kayak gitu. Tapi not financial advice dan do your own research. Seperti itu ya. Terus sekarang kita lanjut aja langsung ke pembahasannya DXY. Nah, sedangkan DXY sekarang lagi ada di area supply 1 hour ya. Jadi di internalnya actually dia udah MSS2 bullish. Di sini dia lumayan valid bikin lower low, tapi ya bisa dibilang ini lumayan ambigu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap tandain aja di internalnya itu dia udah MSS2 bullish. Dan per sekarang untuk 1 hour-nya itu demand-nya sekarang ada di sini nih. Kita tandain aja di sini sebagai demand 1 hour untuk internal structure-nya. Karena actually kalau misalnya kita lihat secara gambaran besarnya, kita itu sempat bearish di sini nih. Dia bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini karena lumayan ambigu break off structure-nya, jadi di sini gue tetap tandain ada supply 1 hour. Dan per sekarang kemungkinan besar sih dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas ya. Karena internalnya itu dia lagi bullish. Kelihatan di sini dia bikin high, higher low, higher low, terus higher high, higher low, higher low, higher high. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dia pullback pun mungkin untuk menciptakan higher low untuk bikin higher high lagi. Tapi perlu diingat, kita actually dari time frame 4 hour-nya itu lagi bearish. Kenapa lagi bearish? Karena di sini dia lagi bikinnya lower low.
kayak gitu. Di sini dia sempat bullish, bikin high, higher low, higher high, nggak mampu bikin higher high, terus habis itu dia breakdown dari demand yang ada di sini. Seperti itu ya, dan di sini sempat menjadi support dan resistance, dan gue udah tandain juga di sini ada SNR, jadi actually sangat mungkin di sini ada rejection. Tinggal kita lihat rejectionnya seperti apa. Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan, mungkin kita bisa cari long ke pairs yang berlawanan sama USD ya, kayak risk on asset, Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency lainnya, dan juga pairs yang berlawanan sama USD kayak gitu. Karena sekarang lagi ada di area supply dan actually sangat mungkin di sini ada rejection. Kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih pasti lagi, bisa tunggu sampai internal structure-nya itu MSS to bearish dulu. Kayak gimana MSS to bearish-nya? Jadi misalnya sekarang kan dia lagi bullish nih, dia bikin high, higher low, higher high. Nah, ketika dia bikin lower low, lebih bawah daripada swing low sebelumnya, nah ini adalah konfirmasinya bahwa dia mau turun ke bawah, dan itu adalah konfirmasi untuk rejection-nya. Seperti itu ya, tapi balik lagi, not financial advice dan do your own research. Per sekarang untuk gambaran kecilnya dia lagi bearish, tapi internal structure-nya dia lagi bullish, tapi secara gambaran besar kita masih konsolidasi. Dan sama seperti yang gue bilang, gue masih percayanya dia bisa sampai ke zona bawah yang ada di sini, karena secara gambaran besar dia masih konsolidasi nih. Kayak gitu, ini adalah batas atasnya, ini adalah batas bawahnya, dia udah retest ke batas atas, dan actually sangat mungkin untuk dia itu retest ke batas bawahnya lagi. Kayak gitu ya, tinggal kita lihat nanti di internal structure-nya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu untuk DXY. Terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Bitcoin ya. Untuk Bitcoin di sini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan menarik. Isi komennya adalah Bitcoin siklus pertama turun 84%, kedua 74%. Kayaknya yang ketiga bakal turun 64% dari ATH baru bull market dateng sih. Coba Bang di review. Oke, sekarang kita akan review ya dari structure yang cycle yang sebelumnya gitu. Dari cycle pertama dulu. Cycle pertama itu dia sejujurnya ya, bisa dibilang lumayan kurang valid. Karena apa? Karena ya structure pertama volumenya itu masih kecil dan market cap-nya juga masih kecil. Tapi di sini ada penurunan sebesar 93% ya, 93%-an. Terus habis itu dia mampu bikin higher high, di sini ada turunnya sekitaran 79%. Tapi bisa dibilang ini bear market cuman singkat aja, karena bear market yang sebenarnya itu ada di sini. Di sini dia turun sekitaran berapa persen nih? Sekitaran 85%. Terus habis itu di cycle 2018-an, dia turun sekitaran 82%. Terus habis itu di cycle sebelumnya yang 2020-2021 itu dia turun sekitaran 77%. Nah, untuk cycle yang sekarang, yang saat ini kita lagi ada di cycle tersebut, ini gua hapus dulu, dia itu udah turun sekitaran 51%-an. Apakah ini udah selesai? Nah, menurut gua nggak tahu ya, karena gua nggak bisa lihat masa depan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari cycle sebelumnya, yang turunnya itu lumayan drastis, kayak kita patokannya mungkin dari 2014 saja. 2014 dia turun sekitaran 86%, terus habis itu 2018 dia turunnya itu sekitaran 83%, terus habis itu 2021 dia turunnya itu sekitaran 76%. Yang bisa kita lihat polanya adalah dia turunnya itu semakin kecil ya persentasenya. Di sini dia lumayan besar, 80%, terus habis itu dia di sini turunnya 84%. Jadi kayak persentasenya itu semakin kecil gitu. Di 2021 dia turunnya 76%. Persentasenya itu mengecil. Dan sekarang mungkin nggak dia itu mantul udah sekencang ini, tapi dia abis itu turun lebih kencang lagi gitu ke bawah. Actually, kalau misalnya kita lihat dari cycle sebelumnya, di sini tuh dia sempat ada pemantulan loh guys. Di 2021 dia ada mantul sebesar 40% sebelum akhirnya dia turun lebih jauh lagi. Kayak gitu. Di sini dia langsung turun 68%. Di cycle yang sebelumnya lagi, yang di 2018, di sini dia sempat ada pemantulan berapa persen dulu nih? Dia ada pemantulan 90%. Kalau misalnya kita lihat di sini dia pemantulan 90%. Di sini ada pemantulan berapa persen nih? 55%. Terus habis itu di sini ada pemantulan tipis 43%. Habis itu dia turun lebih jauh lagi gitu. Baru habis itu dia bottoming di cycle 2018. Kalau di cycle sebelumnya lagi, nah di sini nih di 2014. Ternyata di sini dia juga ada pemantulan dulu nih sebelum dia bikin lower low lagi. Di sini dia ada pemantulan 93% sebelum akhirnya dia bikin lower low lagi gitu. Kayak gitu ya. Gimana dengan cycle pertamanya? Nah, cycle pertamanya kan di sini nih. Sebelum dia bikin lower low lagi, ternyata di sini juga ada pemantulan dulu nih. Pemantulannya berapa persen? Kalau misalnya kita lihat dari sini ke topnya, dia mantul 80-92% gitu. Baru habis itu dia bikin lower low lagi. Jadi menurut gua,
Ini menurut gue pribadi sangat mungkin actually kalau misalnya sekarang itu dia walaupun ada pemantulan bisa bikin lower low lagi. Kayak gitu kalau misalnya kita lihat dari cycle-cycle sebelumnya. Karena berdasarkan data di bear market sebelumnya itu dia selalu ada pemantulan dulu gitu. Bahkan pemantulannya itu besar-besar 40%, bahkan ada yang sampai 90% di cycle pertama gitu. Dan sekarang kita lagi mantulnya itu berapa persen sih? Kita mantulnya itu sekitaran 36%. Sebelumnya juga ada pemantulan dari sini sekitaran 20-an persen gitu. Kayak gitu ya. Jadi menurut gua sih nggak perlu FOMO. Kalau misalnya kalian mau beli cicil Bitcoin itu ya tunggu aja sampai di diskon. Karena per sekarang kalau misalnya kita beli di sini itu jatuhnya FOMO. Memang nggak ada kepastian kalau misalnya dia itu bisa aja bang dari sini dia langsung bikin all time high baru lagi. Bisa-bisa aja, tapi kalau berdasarkan data dari cycle-cycle sebelumnya, Bitcoin itu selalu bisa bikin lower low lagi ketika dia udah mantul ya persentasenya besar gitu. Dan jatuhnya orang-orang FOMO di sini dan akhirnya nyangkut dan ke bawah turun gitu. Apa yang menyebabkan ini? Ya bisa jadi banyak ya, kayak The Fed naikin suku bunga, atau pengangguran itu lagi naik, atau bahkan perang dagang, kita nggak tahu gitu. Katalis apa yang menyebabkan penurunan lebih jauh lagi. Kalau katalis crashnya kemarin kan itu Terra Luna, tapi nggak tahu nih kalau misalnya cycle kali ini itu seperti apa. Kayak gitu ya, kurang lebih. Jadi ya actually gue setuju, actually masih mungkin untuk Bitcoin itu bisa turun lebih jauh lagi. Tapi kalau misalnya dia nggak turun lebih jauh pun, ya kita bisa tunggu sampai di area diskon aja. Karena kalau misalnya kayak sekarang ya jatuhnya kayak FOMO aja sih. Menurut gue pribadi seperti itu, tapi not financial advice dan do your own research. Sekarang kita bahas ke price action ya. Kita mulai dulu dari time frame daily-nya. Secara time frame daily dia masih konsolidasi ya. Di sini dia habis retest ke area OTI-nya, terus abis itu dia ada rejection dan sekarang dia masih konsolidasi aja di swing yang ada di 1 hour-nya. Sekarang kita bahas ke 4 hour-nya. Secara 4 hour gue udah bilang juga bahwa secara 4 hour itu dia masih bullish. Karena secara structure kelihatan di sini ya, dia bikin high, higher low, higher high, dan sekarang kita masih bergerak di dalam swing yang ada di sini. Dan ini pun cuman swing di 1 hour. Dan sama seperti kemarin, gue ekspektasinya adalah dia bisa retest ke area OTI ini untuk bikin higher low lagi dan bikin higher high. Tapi ternyata di sini dia langsung ada pemantulan ya. Kalau misalnya kita lihat secara time frame daily, jatuhnya tuh dia masih belum mampu untuk closing di bawah dari swing low internal yang ada di sini gitu. Jadinya ya ekspektasinya adalah dia masih bisa bikin higher high lagi, tapi tinggal kita lihat nanti di structure 1 hour-nya. Karena actually secara structure 1 hour-nya itu dia lagi bearish nih. Kenapa dia lagi bearish? Karena kelihatan di sini high, higher low, higher high, higher low, higher high di internalnya, ini internal ya. Terus habis itu dia MSS to bearish, kayak gitu. Dan ini adalah high point yang mengakibatkan dia MSS to bearish di sini. Tapi di internalnya itu lumayan mix. Kenapa lumayan mix? Karena seperti yang gue bilang kemarin, di sini dia MSS to bearish, di sini dia MSS to bullish. Actually di sini ya, di sini dia MSS to bullish di internalnya, terus MSS to bearish lagi di internalnya, terus MSS to bullish lagi di internalnya. Jadi lumayan mix karena dia udah MSS berkali-kali kayak gitu di internalnya. Ya gue ekspektasinya adalah dia masih bisa konsolidasi. Untuk konsolidasinya mungkin gue akan patokannya itu di structure 1 hour dan 4 hour-nya. Jadi untuk batas atasnya di sini dan batas bawahnya itu di sini. Lumayan lebar. Kalau misalnya mau dipersempit bisa pakai structure di 1 hour-nya. Jadi kayak kita zona konsolidasinya itu sekecil ini. Kayak gitu ya. Karena di sini gue ngelihatnya kayaknya cuman fake out doang karena dia berhasil MSS to bullish lagi di internalnya. Dan tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu untuk breakout ke atas apa enggak. Untuk probabilitasnya dia besarnya itu bisa breakout ke atas karena secara structure itu dia lagi bullish nih di internalnya. Kayak gitu. Karena di sini dia berhasil MSS to bullish. Dan tinggal kita lihat apakah dia beneran mampu untuk breakout ke atas apa enggak. Dan actually di sini kita bisa manfaatin untuk pergerakan berikutnya. Karena di internalnya dia udah MSS to bullish, kita bisa manfaatkan dengan melakukan long di pullback-nya nih. Tapi balik lagi, not financial advice dan do your own research ya. Perlu gue ingetin, kita lagi ada di area yang sangat tinggi, dan resikonya itu lumayan besar nih kalau misalnya kita mau taking long di sini. Seperti itu ya, dan mungkin kalau misalnya gue mau manfaatin, mungkin akan seperti ini, dengan ekspektasi dia bisa breakout dari supply 1 hour ini. Tapi sekali lagi ya, ini sangat-sangat riskan, karena kita pemanfaatannya itu cuma dari internal structure, dan secara 4 hour pun dia masih belum retest ke area OTI. Jadi pemantulan di sini, menurut gua nggak terlalu kuat, tapi kalau misalnya kita lihat secara structure, dia udah berhasil MSS to bullish. Jadi actually, setup ini valid-valid aja, tapi perlu sangat mengerti risk management. Kayak gitu ya. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset apapun, not financial advice, dan do your own research. Seperti itu ya, untuk Bitcoin. Terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Ethereum ya. Gimana nih nasib setup kita di Ethereum? Oke, untuk Ethereum, congratulations, udah jalan sekitaran berapa R sih?
Ini by the way stop lossnya itu tadinya nggak di sini ya. Stop lossnya itu tadinya di atas sini. Oke. Tadinya stop lossnya itu di atas sini karena gue selalu setupnya itu 3:1. Dan per sekarang kita lagi running itu sekitaran 2R ya. Dia sempat running sekitaran 2,5R. Tapi di sini gue nggak taking profit. Gue tunggu sampai 3R aja. Dan per sekarang internalnya itu masih bearish ya. Lumayan beda sama Bitcoin. Kenapa? Karena ketika Bitcoin-nya itu mampu bikin higher high, tapi di sini kelihatan ya, Ethereum itu masih belum mampu bikin higher high. Jadi per sekarang Ethereum-nya itu masih berkesempatan untuk retest ke demand 4 hour ini. Tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Akan sangat buruk kalau misalnya internalnya itu dia berhasil MSS to bullish lagi. Buat gue pribadi ya buruknya ya, karena ya jadinya dia bullish lagi gitu. Akan sangat buruk kalau misalnya dia mampu untuk MSS to bullish lagi, karena jadinya dia berkesempatan untuk sampai ke supply 1 hour ini lagi gitu. Tapi per sekarang karena dia masih bearish ya, expecting dia masih bisa bikin lower low. Seperti itu ya untuk Ethereum. By the way, kalau misalnya kalian nggak ngerti kenapa gue ambil setup short di sini, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya, kayak di tanggal berapa ya? Kayak di tanggal 6 Mei mungkin atau 5 Mei. Karena di situ gue udah jelasin kenapa gue ambil setup ini, dan setiap penjelasan Ethereum pun gue juga udah jelasin gitu. Karena ya actually kita masih konsolidasi, jadi pembahasannya itu lumayan sama seperti hari-hari kemarin. Kita masih bergerak di antara supply 1 hour ini dan juga demand 4 hour ini gitu. Dia masih konsolidasi aja dan expecting ya dia bakalan lanjut konsolidasi. Tinggal kita lihat structure mana yang lebih kuat. Apakah structure 1 hour ini atau structure 4 hour ini. Karena ya secara 4 hour itu dia masih bullish dan secara 1 hour itu di eksternalnya dia lagi bearish. Bahkan di internalnya dia juga lagi bearish kayak gitu. Kelihatan ya di sini dia bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang dia lagi retest ke supply-nya yang ada di internal kayak gitu. Jadi per sekarang lumayan mix, tinggal kita lihat apakah dia mampu untuk breakdown atau enggak. Gue ekspektasinya dia bisa breakdown karena Ethereum itu lagi underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin gitu. Jadi ketika Bitcoin-nya itu turun, sangat mungkin untuk Ethereum itu turunnya lebih jauh. Kayak gitu ya. By the way, untuk batas atasnya yang ada di internal ini yang nggak boleh di breakout itu ada di angka 2322. Kalau misalnya di breakout dari sini, expecting dia bisa retest lagi ke supply 1 hour yang ada di atas ini, ada di angka 2422 sampai 2385. Terus untuk demand 4 hour-nya ada di angka 2218 sampai 2175. Seperti itu ya, untuk gambaran besarnya dia juga masih konsolidasi, dan menurut gua pribadi, ini masih belum menjadi area buying zone buat gua pribadi, karena ya gua ekspektasinya dia bisa sampai ke demand weekly ini, gitu. Dan mungkin gua akan cicil beli Ethereum ketika dia sampai ke demand weekly ini. By the way, untuk demand weekly-nya itu ada di angka 1686 sampai 1385. Kenapa di sini ada demand weekly? Karena kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar, Ethereum itu mampu bikin all time high di sini, walaupun cuma tipis doang. Itu ketika dia bikin swing low yang ada di sini nih. Di sini dia sempat kepantul dari demand weekly yang ada di sini, tapi di sini ada liquidity sweep. Terus habis itu dia langsung naik ke atas dengan sangat agresif. Jadi ya ekspektasinya kalau misalnya dia sampai di sini, expecting ada kenaikan juga gitu. Tapi balik lagi, no financial advice dan do your own research, karena gua siap cut loss kalau misalnya dia breakdown dari demand weekly ini. Which is demand weekly ini tuh range-nya lumayan gede ya. Dia range-nya itu sekitaran 17% gitu. Jadi gua pastinya nggak all in di sini. Jadi kalau misalnya dia turun lebih jauh dari sini, gue akan siap cut loss di bawah dari demand weekly ini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Per sekarang Ethereum itu masih lemah kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Bahkan ketika Bitcoin-nya itu mampu bikin higher high dan all time high yang lumayan tinggi, tapi Ethereum itu bikin all time high-nya itu cuman tipis banget. Bahkan target gua yang kemarin $5.000 itu nggak tercapai ya. Dia cuman sampai ke 4.900. Bahkan dulu gua targetnya itu sampai 5.400 dan $6.000, tapi nggak tercapai. Sayang sekali ya. That's why ya ketika kita lagi ada di area resistance, action terbaik yang bisa kita ambil adalah melakukan taking profit gitu. Cicil aja taking profitnya. Dan pastinya jangan FOMO di area resistance. That's why ya, akhirnya di sini dia langsung ke reject. Nggak ada yang tahu bahwa dia itu nggak sampai ke $5.000. Karena ekspektasi orang-orang ketika dia naik sekencang ini, oke, Ethereum $5.000, habis itu 4.800, 4.900 langsung ke reject sekencang ini. Kayak gitu. Jadi balik lagi, nggak perlu FOMO di market. Kalau misalnya dia naik sekencang ini, di bawah pun nggak perlu FOMO. Kita hanya perlu cicil beli ketika dia ada di area diskon. Kayak gitu ya. Tapi no financial advice dan do your own research. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar.
Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.